Lumayan kejam dan tegas. Di buku ini kan ada cerita juga bahwa walaupun tidak ada beberapa ijazah itu, tapi sempat ada tawaran-tawaran beasiswa dan lain sebagainya banyak sekali. Itu gimana tuh bisa gitu? Iya, profesi wartawan ini selain menyenangkan, juga menjanjikan banyak peluang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, baik dalam penugasan maupun beasiswa. Oke. Nah, saya beberapa kali mendapatkan kesempatan itu. Dan di dalam cerita di buku ini saya ceritakan pengalaman-pengalaman yang lucu-lucu saja. Termasuk ketika kami di Cardiff, ya, di Wales, Inggris, belajar jurnalistik. Nah, untuk menghemat uang, itu ada pasar murah. Sehari sebelumnya saya sudah beli 1 kotak dus mie instan. Nah, saya bilang, waduh ini kalau dimakan pakai telur asik ini sebenarnya. Maka waktu datang ke pasar murah itu saya berburu telur. Persoalannya adalah ketika saya lihat, wih murah sekali. 1 kotak itu isinya 30 begitu. Itu cuma kira-kira 8 pound, pound sterling. Saya pikir nanti dimasukin plastik kita tenteng. Ya udah angkut aja sekalian sama tempatnya. Sama tempat crate-nya, oh. Gimana bawanya? Nah ini teman-teman saya ngomong-ngomong ini, udah Mas Andi beli aja, telur ini penting ini buat kesehatan, bla macam-macam. Akhirnya saya terpengaruh juga, akhirnya saya bayar beli. Pulangnya kan saya bawa begini. Terus mau naik taksi, mahal. Mau naik bus, bayangin naik bus begini. Teman-teman, udah Mas Andi kita jalan aja, tenang aja kita temenin. Udah bener ya? Iya. Bawa saya mikul gini telur, sepanjang jalan menuju tempat penginapan. Sepanjang jalan saya diledekin sama mereka. Teman-teman saya yang brengsek itu sekarang ada di sini. Coba berdiri. Ini geng Cardiff. Ini geng Cardiff ini. Ya. Kalau misalnya cerita tentang Bang Andi lumayan kejam ini setelah menjadi pemimpin redaksi, katanya sempat ada mengeluarkan 1 reporter karena nggak pakai dasi dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya. Kalau sekarang merenung kembali, kejam juga memang saya ya. Ada banyak reporter ya, bahkan produser. Itu yang saya berhentikan. Buat saya profesi wartawan jurnalis itu profesi yang harus punya integritas. Harus punya kredibilitas. Karena itu buat saya tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba menerima amplop. Mencoba main-main dengan uang. Bagaimana mereka menyampaikan kebenaran kalau untuk urusan mereka sendiri aja mereka tidak mampu mempertahankan integritas. Jadi di situ saya kejam. Tapi yang menarik adalah semua orang yang saya berhentikan sampai hari ini menjadi sahabat saya. Sampai hari ini kami hubungannya masih baik. Jadi memang bukan urusan personal, tapi urusan profesional. Betul. Nah sikap ini yang saya jaga sampai hari ini. Di buku ini nih kelihatannya banyak sekali kisah-kisah yang belum diungkapkan sebelum-sebelumnya nih. Tiba-tiba ada buku ini ditulis yang memakan waktu 4 tahun, betul ya? Kenapa diungkapkan sekarang? Kenapa memutuskan untuk, oke, aku mau tulis buku ini untuk banyak cerita yang pengen dibagi ke banyak orang? Saya dari dulu merasa bahwa panggung Kick Andy dan saya adalah medium. Kami atau saya hanya menyediakan pentas, kemudian orang-orang yang inspiratif itulah yang harusnya menceritakan kisah mereka di panggung saya. Nah, kenapa saya tiba-tiba menjadi bagian dari panggung itu? Menjadi tamu, menjadi orang yang dianggap menginspirasi. Karena saya bilang nggak bisa. Ini ada konflik kepentingan dan mungkin saya merasa tidak layak. Karena cerita-cerita orang atau tamu-tamu di Kick Andy menurut saya hebat-hebat. Tapi kebetulan saya bersahabat dengan seorang wartawan Kompas namanya Robert Adi KSP. Yang kebetulan tetangga saya. Dia yang merayu saya, Bang Andi kan selalu menceritakan kisah-kisah inspiratif orang-orang. Padahal ceritanya Bang Andi sendiri menarik. Saya bilang enggak. Hari pertama, besok datang lagi dengan bujukan. Akhirnya saya bilang ya sudahlah. Tapi aku yang nulis ya Bang. Iya. Maka dia wawancara saya tiap Sabtu dan Minggu. Nah, akhirnya jadi buku dan Robert Adi KSP sudah ada di depan kita. Ada di sini. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Dan untungnya saya bertemu dengan penerbit yang juga hebat, yang punya dukungan luar biasa. Maka di sini ada Mas Patris, penerbit buku Kompas. Dari tadi sudah dikenalkan beberapa orang-orang spesial yang menjadi bagian dari kisah hidupnya Bang Andi Noya. Ada kakak-kakak belum diperkenalkan, apakah ada di sini juga? Dan terakhir
di akhir cerita itu saya menceritakan bahwa ibu saya sudah tidak ada, ayah saya sudah tidak ada, dua kakak perempuan saya tidak ada, maka yang tinggal saat ini saya beserta dua kakak tercinta saya, Raffi dan Kerry. Selamat malam. Iya. Tinggal kami bertiga, tapi syukur saya lihat ada keluarga dari pihak ayah saya hadir juga di sini, boleh berdiri dari Ternate. Iya. Terima kasih dukungannya dan saya lihat masih banyak juga. Dan satu tamu istimewa saya, saya harus datang untuk menyalami dia. Dan menurut ibunya dan ayahnya, dia adalah pengagum acara Kick Andy, Hani namanya. Ya, Hani, terima kasih sudah mau datang ya. Jadi masuk TV nih sekarang ya. Karena dia bilang dia nggak pernah nggak nonton acara Kick Andy. Dan aku bilang di hari istimewa saya hari ini saya ingin mengundang Hani. Terima kasih Hani. Iya. Di luar Kick Andy, di luar kesibukan kemarin sempat beberapa tahun menyiapkan buku ini juga, kegiatannya apa lagi Bang? Banyak orang belum tahu mungkin di balik program Kick Andy itu ada kegiatan yang lebih besar, kegiatan yang sifatnya sosial. Melalui Kick Andy Foundation. Jadi kami melakukan banyak sekali aktivitas dan aktivitas ini saya mengibaratkan Kick Andy Foundation ini sebuah jembatan. Jembatan yang mempertemukan antara orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan orang-orang yang ingin membantu. Nah, Kick Andy adalah jembatannya. Dan sampai hari ini sudah hampir 10 tahun saya melakukan peran itu sama teman-teman tim Kick Andy maupun Kick Andy Foundation. Bersama istri saya juga punya kegiatan sosial sendiri, yaitu punya Yayasan Rama-Rama. Akhir dari semua itu perenungan saya selama ini, kalau dulu saya merasa Tuhan tidak adil, karena saya diperlakukan seperti itu nasib saya. Ketika saya merenung kembali hidup saya bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menempa saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya bisa berempati pada orang-orang yang mungkin kurang mampu, dan saya dengan segala apa yang saya miliki, baik melalui program televisi ini, maupun apa yang saya bisa lakukan di luar program, saya bisa membantu banyak orang. Banyak sekali kisah-kisah menarik dari kehidupan Bang Andi Noya yang akhirnya membentuk pandangan-pandangan yang inspiratif dari Bang Andi Noya. Dan semua itu ada di buku ini, Kisah Hidupku, yang malam hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol, kebetulan juga ini adalah malam dari atau hari peluncuran buku Andi Noya, Kisah Hidupku. Dan semua yang hadir di sini, ini sudah dibagikan bukunya. Ini katanya lebih dari 700 penonton, semuanya sudah dapat bukunya. Sudah dibagikan bukunya. Seneng gak dapat buku ini? Seneng banget. Tadi kayaknya ngobrol tentang ini itu masa kecil sampai masa sekarang ini kayaknya nggak puas, semua ada di cerita ini. Ada juga yang tadi tidak diungkapkan, semua pasti ada di sini ya. Dan saya berterima kasih banget. Ini buku buat saya juga nggak sih Bang? Oh tentu saja. Buku ini saya persembahkan untuk Sarah Sehan. Aduh terima kasih alhamdulillah Bang Andi, terima kasih sekali. Dan yang perlu disampaikan di sini juga, buku ini dibagikan ke semuanya dan sudah ada tanda tangan aslinya, langsung ditandatangani oleh Bang Andi Noya di sini. Dan karena Bang Andi ini kan ya di setiap acara, setiap ngundang bintang tamu selalu memberi inspirasi banyak orang dari obrolannya, selalu memberi kejutan juga untuk bintang tamu. Jadi di sini tim dari Kick Andy juga memberi kejutan untuk Bang Andi. Ada kejutannya. Ini dia, biasanya Bang Andi yang kasih karikaturnya, sekarang Bang Andi yang dapat karikaturnya. Mirip ya Bang, coba dilihat. Nah tuh. Bang Andi terima kasih, saya sudah dapat kesempatan untuk ngobrol. Semoga obrolan kita tentang buku, yang ini semua kisah bisa dibaca, ya Anda baca sendiri di Kisah Hidupku oleh Andi Noya. Semoga obrolannya bermanfaat, semoga bukunya juga bermanfaat untuk semua. Dan untuk itu, ini juga ada kejutan lagi untuk semuanya yang lagi nonton ya. Ada penampilan dari Edo Kondolongit dan featuring Soa Soa.